Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum nanti kita melanjutkan materi, saya ingin izin share screen dulu, Bapak Ibu. Baik. Belum terlihat nih, Bapak Ibu. Bukan PowerPoint-nya, Pak. Belum, Pak. Ya, ini sudah, Pak. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ya. Baik, hari ini kita akan diskusi bersama tentang visi untuk perubahan lingkungan belajar pada Lokakarya 2 Pendidikan Guru Penggerak. Nah, kemudian selanjutnya tadi sudah dibuka ya Bapak Ibu. Kita awali dengan berdoa dulu untuk lancarnya kegiatan pada sore hari ini. Saya akan memimpin doa untuk hari ini ya Bapak Ibu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan diawali berdoa, apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan mudah dan membawa berkah. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesepakatan belajar untuk hari ini ya. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta membuka video, namun bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Kemudian menekan icon raise hand ya, bila Bapak Ibu ingin bertanya atau silahkan berbicara setelah dipersilahkan begitu. Kemudian semua peserta diharapkan dapat berpartisipasi aktif ya dalam diskusi apabila sudah mendapatkan kesempatan ya bertanya dan berbagi pengalaman. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dapat menggunakan chat box untuk bertanya dan berbagi pendapat atau pengalaman. Kemudian diharapkan Bapak Ibu dapat menjaga ketenangan ruang virtual Zoom dengan selalu memonitor mikrofonnya ya supaya tidak mengganggu peserta yang lain ketika sedang berbicara. Yang terakhir Bapak Ibu konsisten ya dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan berbagi pengalaman. Demikian Bapak Ibu kesepakatan belajar hari ini. Apa ada tambahan atau yang perlu dikurangi Bapak Ibu? Cukup, Pak Nur. Cukup, Pak. Ya, Cukup, Pak. Saya lanjutkan. Nah, sebelum ke diskusi kita hari ini, saya ingin tahu dulu bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Coba siapa yang mau menyampaikan? Silakan Bu Purwi, perasaannya bagaimana hari ini? Saya ngantuk, Pak. Semalam pulang tidur karena lembur mengerjakan tugas. Iya, ngantuk. Tapi mudah-mudahan hari ini semangat lagi ya Bu Purwi ya. Oke, insya Allah, Pak. Iya. Ada yang merasa bahagia hari ini atau ceria? Ya, silakan Bu Ani. Pak. Saya bahagia, Bapak. Soalnya besok mau libur, Pak. Saya bahagia. Iya, alhamdulillah ya bahagia. Iya, saya juga sangat bahagia sekali karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu lagi ya di ruang virtual meskipun itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu untuk tujuan untuk Lokakarya 2 ini
Peserta dapat menjelaskan perkembangan kemajuan prakarsa perubahan level diri. Kemudian peserta dapat menjelaskan rencana penyampaian disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di sekolah. Peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam memandu pembuatan keyakinan kelas. Peserta dapat menunjukkan kemampuan mempraktikkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Itu ya Bapak Ibu untuk tujuan belajar kita hari ini. Selanjutnya saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu tanggapi. Ada 3 ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang disiplin positif di kelas? Apa hal baik yang dimiliki untuk mencapai disiplin positif di kelas? Dan yang ketiga, apa tantangan atau hambatan dalam pencapaian disiplin positif di kelas? Nah, untuk memudahkan dalam pengisian, saya men-share link Jambot ya untuk Bapak Ibu isi. Ini saya akan mensematkan di chatbox ya Bapak Ibu. Silakan sudah saya kirim. Tinggal mengisi ya sesuai dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada yang mengisi ya. Terima kasih. Saya baca dulu. Tanggapan Bapak Ibu tentang disiplin positif di kelas yaitu pembiasaan yang baik yang dilakukan secara rutin oleh setiap orang yang ada di sekolah. Iya. Kemudian pembiasaan baik yang dilakukan secara rutin sama ini ya, ada kebiasaan. Kemudian disiplin positif merupakan tindakan untuk membentuk karakter murid dan juga guru ya. Oke, ini sudah dikategorisasi. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan kaitannya dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Silakan Bu Sugi. Terima kasih Bapak untuk tanggapan tentang disiplin positif. Tentunya ini merupakan pembiasaan yang akan kita lakukan atau dilakukan di lembaganya untuk dilakukan secara rutin dan terus-menerus atau kontinu. Begitu tuh Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sugi. Jawabannya bagus ya. Tanggapannya bagus. Pembiasaan yang rutin dilakukan di sekolahnya. Kemudian yang kedua, ya ini sudah ada jawabannya. Apa hal baik yang dimiliki untuk mencapai disiplin positif di kelas? Nah, ini ada yang fokus dan tertib, komitmen bersama, konsisten, mandiri, disiplin juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian untuk tantangannya. Pak, itu Bu Purwi sedang resen, Pak. Oh, Bu Purwi resen. Oh ya, maaf. Silakan Bu Purwi mau menanggapi. Oke, terima kasih Pak. Kebiasaan positif tadi ya, saya ingin menanggapi yang nomor 2. Apa hal baik yang dimiliki untuk mencapai disiplin positif? Bahwa disiplin positif itu bisa dilakukan secara konsisten, terus-menerus, supaya berefek atau efeknya terlihat menjadi suatu kebiasaan atau menjadi karakter. Oke Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Purwi. Jawabannya luar biasa. Memang sebuah pembiasaan itu harus kita kerjakan dengan konsisten ya Bapak Ibu. Menjadi pembiasaan dan harapannya dapat terbentuk karakter yang baik pada anak. Kemudian yang ketiga, tantangan dan hambatan ya untuk mencapai disiplin positif. Ada yang tidak melaksanakan, kemudian perlu konsisten, belum memiliki tujuan. Iya. Ada tanggapan Bapak Ibu untuk nomor 3 ini?
Bu Ani, silakan. Terima kasih. Dalam mencapai disiplin positif itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk murid, Pak. Jadi harus guru dan murid serta mungkin tenaga kependidikan ya ikut berperan dalam pencapaian disiplin positif sehingga iklim pelaksanaan disiplin positif itu tidak hanya untuk murid, karena kita sebagai guru itu bisa jadi contoh bagi anak-anak, karena anak-anak sekarang kritis ya, ketika ada bapak ibu guru yang tidak memenuhi komitmen pun mereka bisa kok ibu ini tidak melaksanakan, bapak itu kok tidak melaksanakan, sehingga disiplin positif itu harus ada kesepakatan dari semua warga sekolah sehingga disiplin itu terbentuk tidak hanya untuk murid tapi juga untuk sekolah, Pak. Terima kasih. Ya, sepakat ya dengan apa yang disampaikan Bu Ani. Jadi memang tidak hanya siswa tapi juga harapannya seluruh warga sekolah bisa menerapkan disiplin positif ya. Seperti itu ya Bu Ani ya. Oke, Pak. Bu Ani, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kesimpulan ya Bapak Ibu. Untuk kesimpulan hari ini, sebentar Bapak Ibu, saya share screen lagi. Nah, baik Bapak Ibu, berkaitan dengan penerapan disiplin positif atau visi untuk lingkungan belajar, tadi sudah menjawab 3 ya pertanyaan pemantik. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan untuk kesimpulan dan tindak lanjut Bapak Ibu ke depannya, bagaimana untuk bisa ya mencapai, mengembangkan dan mungkin mempertahankan disiplin positif yang ada di kelas atau di sekolah. Ya Bu Helni, silakan. Terima kasih Bapak. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dan tindak lanjutnya. Kesimpulannya bahwa untuk menerapkan disiplin positif di sekolah itu harus ada kesepakatan dari semua pihak yang ada di sekolah itu. Dan untuk tindak lanjutnya Bapak, dibutuhkan juga evaluasi, dan yang penting kalau menurut saya itu adalah adanya role model. Jadi kita sebagai guru itu harus menjadi tauladan dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Helni atas jawabannya, atas kesimpulannya dan tindak lanjutnya. Saya juga sepakat dengan Bu Helni bahwa memang perlu sebuah kesepakatan dan role model ya Bu, atau teladan, supaya siswa-siswa itu juga bisa mencontoh hal-hal baik apa yang bisa Bapak Ibu guru itu ditampilkan ya di depan siswa begitu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sudah selesai ya diskusi kita pada siang hari ini. Jawabannya luar biasa, bagus, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu gambaran ya cerahnya pendidikan kita di Indonesia di masa depan begitu. Bapak Ibu, tibalah pada penutup ya Bapak Ibu. Marilah kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, nggih? Cukup, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kita akhiri bersama-sama ya dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Selamat istirahat, Ibu. Saya tutup dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Luar biasa.